Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang atmosfer ya, lapisan yang melindungi bumi kita. Mengenal atmosfer, lapisan yang melindungi bumi kita. Sebelum memulai pembahasan kita kali ini, kita baca basmalah sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmunya bisa mudah dipahami, kemudian bisa bermanfaat ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas tentang atmosfer ya, lapisannya ada berapa sih, kemudian lapisannya apa aja, fungsinya apa aja, cirinya apa aja, manfaatnya apa aja. Nanti kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Tahukah kamu bahwa kandungan atmosfer ya, atmosfer itu ternyata mempunyai kandungan ketebalannya 1000 km dari permukaan bumi. Tebal ya, ketebalannya sampai 1000 km dari permukaan bumi. Nah, atmosfer ini memiliki beberapa macam gas ya. Jadi dia memang tersusun dari gas. Dan yang perlu kamu ingat adalah komposisi paling banyak dari si atmosfer ini itu adalah nitrogen. Ya, jadi perlu diingat-ingat, komposisi gas paling banyak di dalam atmosfer adalah nitrogen, yaitu sebesar 78%, kemudian disusul dengan oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, dan sisanya seperti uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta ozon sebesar 0,7%. Ini bisa diambil dari sumbernya yaitu Ruang Guru ya. Lalu apa sih atmosfer itu? Atmosfer itu merupakan selimut gas ya. Jadi sebuah selimut yang menyelimuti bumi, bentuknya gas. Ya, gas yang menyelimuti planet bumi yang tempat kita tinggal sekarang. Tapi bukan hanya bumi, beberapa planet lain juga sebenarnya dilapisi oleh atmosfer dan kandungannya memang beda-beda, nggak sama dengan bumi ya. Akan tetapi yang kita bahas di pertemuan kali ini hanya tentang atmosfer bumi. Atmosfer juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat 2. Apa Quran surat kedua itu? Al-Baqarah ayat 29, yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yeah. Kemudian selain surat Al-Baqarah, ada juga di surat Fussilat ya, ayat 11 sampai ayat 12. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, semastawa ilas sama'i wahiyya dukhanum faqala laha walil ardi tiya tau'an au karha qalata ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana sama'ad dunya bimasabih wa hifzu dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit dia mewahyukan urusannya masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa
lagi maha mengetahui. Oke, next kita lanjut. Apa sih manfaat atmosfer? Buat apa sih ada atmosfer itu? Ya, jadi atmosfer itu bukan cuma-cuma Allah ciptain. Atmosfer itu punya manfaat. Pertama, atmosfer melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozonnya tadi ya, dengan lapisan ozon. Jadi pertama, manfaat paling kerasa dari atmosfer adalah dia melindungi kita dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua, atmosfer melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Nah, kan gaya gravitasi kita kan besar ya, lumayan besar, sehingga tidak menutup kemungkinan benda-benda langit yang ada di sekitar bumi itu bisa tertarik oleh gravitasi bumi. Nah, kalau tidak ada atmosfer, maka bisa dibayangkan kita udah berapa kali atau berapa juta kali kejatuhan meteor mungkin ya, atau mungkin asteroid, macam-macam ya. Tapi qadarullah semua itu terbakar hangus di atmosfer kita gitu ya, tidak sampai ke bumi. Yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi, artinya dia adalah merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa alam atau beberapa cuaca seperti hujan, badai, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Jadi beberapa peristiwa alam itu terjadi di atmosfer. Kemudian keempat, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan ya. Jadi memang atmosfer ini diciptakan karena memang ada beberapa gas yang memang kita perlukan. Diperlukan oleh manusia, oleh tumbuhan, oleh hewan. Untuk apa? Untuk bernafas ya, contohnya seperti oksigen, kemudian kita perlu nitrogen, kemudian kita perlu karbon dioksida untuk fotosintesis ya. Jadi itu semua ada di atmosfer. Fungsi, kalau tadi manfaat, kalau sekarang fungsi apa sih fungsinya? Atmosfer itu berfungsi mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Ya, jadi atmosfer itu berfungsi untuk menyaring sinar matahari yang masuk, kemudian dipantulkan kembali. Ya, ada tidak semuanya diserap, tapi ada juga yang dipantulkan kembali ya. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Jadi sekitar 34% panas matahari itu dikembalikan lagi ke angkasa oleh si atmosfer ya, awan dan juga permukaan bumi. Kemudian sekitar 19%-nya diserap oleh atmosfer dan awan. Selanjutnya sekitar 47%, sisanya mencapai permukaan bumi ya. Jadi dari 100% tadi 34-nya dikembalikan, dipantulkan kembali ke angkasa. Ya, yang 19-nya diserap oleh atmosfer dan oleh awan. Kemudian sisanya 40-70% itu diteruskan ke permukaan bumi. Oke, ini adalah gambar lapisan atmosfer ya. Jadi ada lapisan pertama itu ada troposfer, kemudian disusul lapisan kedua ada stratosfer, ketiga ada mesosfer, kemudian ada termosfer, ada eksosfer ya. Lapisan pertama kita bahas satu-satu. Pertama lapisan troposfer atau troposfer bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggris berarti troposfer ya. Troposfer adalah lapisan paling bawah, lapisan pertama dalam urutan atmosfer. Troposfer ini adalah lapisan atmosfer di mana tempat terjadinya berbagai peristiwa alam dan cuaca seperti hujan, ya, awan, kemudian angin, itu ada di lapisan troposfer. Kemudian kita lihat di sini. Ya, fungsinya tadi sudah bisa dibilang bahwa tempat terjadinya gejala alam atau cuaca seperti hujan, angin, badai, awan itu ada di troposfer. Tinggi rata-ratanya adalah sekitar 12 km, tapi di khatulistiwa ketinggiannya dapat mencapai 16 sampai 18 km, sedangkan di daerah kutub hanya 8 km ya.
Jadi beda-beda atmosfer di setiap tempat itu nggak sama. Kemudian pada troposfer itu berlaku hukum gradien termometrik. Ya, jadi gradien termometrik itu apa sih? Gradien termometrik adalah setiap ketinggiannya naik, maka suhunya turun. Jadi berbanding terbalik. Semakin tinggi, suhunya semakin turun. Jadi setiap naik 100 meter, suhunya turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Nah, lapisan paling atas dari si troposfer ini, itu namanya tropopause. Nah, tropopause ini adalah lapisan yang membatasi antara troposfer dengan lapisan selanjutnya, yaitu lapisan stratosfer. Jadi, misalnya diulangin, lapisan paling atas dari troposfer, jadi lapisan troposfer ini atasnya ada lapisan lagi, lapisan pembatas, ya perbatasan, itu namanya tropopause. Apa sih tropopause? Itu lapisan yang berbatasan antara troposfer dan lapisan atasnya troposfer, yaitu lapisan stratosfer ya. Next, kita bahas lapisan kedua yaitu stratosfer. Stratosfer ini lapisan kedua dari atmosfer ya. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah tempat tempat adanya lapisan ozon. Jadi ozon itu adanya di stratosfer. Ya, jadi kita bahas di sini. Lapisan yang melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Ya, kenapa? Karena adanya lapisan ozon itu ada di lapisan ini. Yang berikutnya, stratosfer merupakan tempat lapisan ozon seperti yang tadi Miss ini bilang yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Nah, selain tadi lapisan ozon, kemudian untuk menyerap sinar ultraviolet, ternyata pesawat terbang itu terbang pada lapisan ini. Jadi kita kalau naik pesawat, ternyata kita sedang ada di lapisan stratosfer. Kenapa sih harus ada di lapisan stratosfer? Karena kalau pesawat terbang di lapisan troposfer, maka akan sedikit terganggu oleh cuaca seperti awan, ya, kemudian hujan. Itu kan ada proses alam di sana. Jadi khawatir mengganggu penerbangan, maka pesawat itu terbangnya di lapisan stratosfer. Ya, stratosfer ini tingginya sekitar 12-80 km. Suhunya mencapai 55 derajat Celcius akibat adanya kenaikan panas yang cukup drastis pada lapisan ini ya. Jadi ini mulai panas di sini. Lapisan atasnya yang berbatasan dengan lapisan berikutnya yaitu lapisan mesosfer itu disebut dengan stratopause. Kalau tadi kan tropopause. Tropopause apa? Lapisan yang membatasi troposfer dan stratosfer ya. Nah, kalau sekarang namanya stratopause. Apa stratopause? Berarti lapisan yang membatasi stratosfer dan mesosfer gitu. Next, kita lanjut ke lapisan ketiga yaitu mesosfer. Di sini pakai bahasa Indonesia saja ya, mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan ketiga. Ya, mesosfer ini berfungsi untuk menghancurkan meteor. Jadi kalau ada meteor jatuh, bukan meteor garden ya, tapi meteor jatuh, itu pasti akan hangus terbakar di lapisan ini, ya, di lapisan mesosfer. Suhu di mesosfer ini dapat mencapai minus 83 derajat Celcius. Jadi tadi dingin, kemudian panas di stratosfer, sekarang dia turun lagi, dingin lagi, karena mesosfer berlaku hukum lagi, gradien termometrik. Ya, jadi semakin tinggi suhunya semakin turun. Mesosfer terletak pada ketinggian 50-80 km. Dan tadi ayo kalau perbatasannya berarti namanya mesopause. Berarti mesopause adalah lapisan yang membatasi mesosfer dan lapisan berikutnya, yaitu lapisan apa? Termosfer atau lapisan ionosfer. Oke, kita lanjut. Apa sih mesosfer? Apa sih termosfer atau ionosfer? Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi ya. Proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat memberikan perambatan atau refleksi gelombang radio, gelombang panjang dan pendek. Maka dari itu lapisan ini disebut lapisan ionosfer. Apa sih ionosfer, Miss? Intinya ionosfer itu penguraian ion-ion. Misalnya ada ion positif ketemu dengan ion negatif ya. Nah,
Karena nih terjadi peristiwa ionisasi, maka lapisannya disebut juga lapisan ionosfer. Nah, disinilah terbentuk aurora. Aurora yang cantik itu, yang ada di kutub, itu terjadi pada lapisan termosfer atau ionosfer. Tidak semua belahan bumi bisa melihat aurora. Kenapa? Karena proses ionisasi yang terjadi, proses melihat aurora itu dipengaruhi oleh medan magnet bumi ya. Jadi proses ionisasi yang terjadi menyebabkan penambahan dan pengurangan jumlah elektron. Ya, jadi ada tadi misalnya bilang ada pertemuan atau ada penambahan atau pengurangan jumlah elektron sehingga menghasilkan cahaya yang berwarna-warni di angkasa. Cahaya aurora ini nggak bisa dilihat oleh semua belahan bumi. Kenapa? Karena cahaya aurora ini hanya bisa dilihat dari tempat di bumi yang medan magnetnya kuat, yaitu contohnya di kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Kita tidak bisa melihat aurora di Indonesia. Ya, kenapa? Karena Indonesia terletak di khatulistiwa, di mana medan magnetnya tidak cukup kuat. Selain peristiwa aurora, di lapisan ionosfer juga terjadi peristiwa petir. Nah, ya. Jadi di termosfer atau ionosfer ini juga terjadi peristiwa petir. Itulah sebabnya ada hujan tidak harus ada petir. Kenapa? Karena hujan terjadi pada lapisan paling bawah, yaitu lapisan troposfer. Tapi petir terjadi pada lapisan termosfer. Mereka ada di tempat yang berbeda ya. Jadi tidak jaminan kalau ada petir pasti harus hujan, atau kalau hujan pasti harus ada petir. Tidak. Kenapa? Karena mereka terjadi pada lapisan yang berbeda gitu ya. Next. Berikutnya adalah lapisan eksosfer ya. Lapisan eksosfer ini lapisan paling luar. Ya, lapisan paling luar, pada lapisan ini berbagai atom bergerak secara tidak beraturan dan menjadi lapisan yang paling panas. Suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Eksosfer merupakan lapisan antara bumi ya, pembatas antara bumi dengan angkasa luar. Jadi eksosfer bisa disebut juga sebagai geostasioner. Kenapa? Karena dia ruang antar planet. Jadi dialah yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Nah, ini kita review sedikit. Ini adalah lapisan atmosfer bumi. Ini gambarnya bisa diambil dari situs Ruang Guru ya. Lapisan paling pertama tadi kita bahas, di situ ada troposfer ya. Lapisan paling pertama tadi ada troposfer di sini nih. Ya, troposfer itu peristiwa apa aja yang terjadi di troposfer? Kita review sedikit. Ya, ada hujan ya, ada angin, ada awan, itu terjadi di lapisan troposfer. Kemudian naik sedikit, troposfer itu ada lapisan pembatasnya untuk berbatasan dengan lapisan di atasnya, namanya tropopaus. Nah, habis itu ada apa? Ada stratosfer. Stratosfer ini tempat pesawat terbang ya. Kemudian ada juga lapisan ozon di sana untuk melindungi kita dari sinar ultraviolet. Nah, lapisan pelindungnya, perbatasannya disebut stratopaus, yaitu lapisan yang membatasi stratosfer dengan mesosfer. Lanjut ke mesosfer, disinilah tempat terjadinya meteor-meteor yang jatuh itu hangus terbakar. Ya, jadi ada di lapisan mesosfer. Di lapisan mesosfer ini ada lapisan pembatasnya disebutnya apa? Mesopaus, ya, dibatasi dengan mesopaus, itu jadi perbatasan antara mesosfer dan termosfer nantinya. Nah, di termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer karena terjadi proses ionisasi, pertambahan atau pengurangan jumlah elektron yang menghasilkan cahaya yang disebut aurora ya. Ionosfer atau termosfer ini lapisan pembatasnya disebut termopaus ya, jadi berbatasan dengan lapisan di atasnya namanya eksosfer. Eksosfer ini merupakan lapisan atmosfer paling luar yang berbatasan langsung dengan ruang angkasa. Di lapisan ionosfer selain ada aurora juga terjadi petir karena di sana ada proses ionisasi ya.
Kemudian di lapisan termosfer, kemudian di lapisan eksosfer juga terjadi di mana pesawat stasiun luar angkasa mengudara di lapisan eksosfer ya. Kemudian apalagi di mesosfer ya, di mesosfer itu terjadi pemantulan gelombang ya, gelombang radio itu ada di lapisan mesosfer. Oke, lalu bagaimana Miss cara ngapalinya? Pertama itu lapisannya troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Kalau kamu susah ngapalinnya di sini bisa diambil lagi dari situs ruang guru. Cara ngapalnya tukang sate makan tempe enak, tukang sate makan tempe enak. Tukang sate makan tempe enak. Tukang T-nya itu troposfer, sate S-nya itu stratosfer, makan M-nya itu mesosfer, tempe T-nya itu termosfer, enak E-nya itu eksosfer. PK-nya sih gampang ya, cuma troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.